hatırlamak güçlülerine fırsat yaptık. Даже biz terma jamoa bilan 23 Osiyo chempionatida qatnashganlari yaxshi qarshilik duch kelganmiz. Yaxshi o'yinchilar bor edi va hozir statistikani qarab chiqdim. O'sha yil manimcha 10 kishi, 11 kishi o'z terma jamoani muntazam shakllayapti. Kimdir asosdan o'yinchisi, kimdir shakllayapti. Bu ham yoshlarga e'tibor borligi va kelayotgan yoshlar kuchliligini alomati deb bilaman. O'shaning uchun potensial yuqori deb baholayman. Pasti assessmentnya positif, perkembangannya ada, perkembangannya ada. Kemarin kan yang lawan juga cukup kuat, itu faktor utama ya, bukan Indonesia ini yang lemah ya. Dan tadi waktu fly ke sini saya pelajari ini ya, siapa pemainnya. Hari ini gue lagi excited banget nih ngomongin calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Katanya sih di konferensi pers PSSI kemarin nih udah disebutin kurang lebih ada 5 calon pelatih timnas Indonesia buat melatih timnas di waktu yang akan datang nih. Dan menariknya hari ini salah satu pelatih yang didengung-dengungkan sama netizen yaitu Timur Kapatse hadir di Indonesia. Dan tadi gue kebetulan datang juga tuh ke pertemuan antara Timur Kapatse dengan para wartawan di teras cafe ya, teras Sultan di area lingkungan Masjid Istiqlal tuh. Di sana kita berbincang tentang sepak bola, tentang timnas Indonesia, tentang skuad timnas Indonesia dan tentang peluang Timur Kapatse jadi pelatih timnas Indonesia. Nah menarik nih, pas diskusi di bagian tersebut, pas diskusi berjalan ada yang nanya tentang apakah Coach Timur Kapatse udah ada dihubungi sama pihak PSSI? Jawaban beliau katanya sih ya, ini menurut beliau nih, salah satu exco udah ada yang ngubungin dia, tapi baru nanya sekedarnya aja, baru informal, belum secara resmi ya kan, baru chat-chatan biasa aja menurut beliau, entah itu chat, entah telepon ya. Yang jelas kata beliau ini udah ada salah satu exco PSSI menghubungi beliau, nanyain tentang apakah dia bersedia untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Baru sekedar itu aja, itu penjelasan dari Timur Kapatse. Menurut gua sih ya, kalau emang nanti ada 5 kandidat yang lagi digodok sama PSSI ini, menurut gua nih Timur Kapatse yang cocok dan emang layak nih untuk melatih ataupun menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Banyak alasannya. Kita jabarin di sini, kita bahas di konten kali ini. Di pertemuan tadi juga, gue sempat nanya tuh, gue tanya banyak wartawan, nah gue nanya sebagai konten kreator bola ya kan. Ada beberapa pertanyaan yang gue ajuin di sana, salah satunya tentang peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, terus juga gimana peluang Indonesia di Piala Asia 2027, dan ya tentunya di Piala AFF 2026. Untuk pertanyaan di lolos Piala Dunia 2030 ya, dengan skuad yang sekarang, Timur Kapatse ini dia bilang nih, sekarang aja timnas Indonesia nih di kualifikasi Piala Dunia 2026 udah hampir lolos. Berarti 2030 kemungkinan lolos itu semakin besar dan dia optimis nih tentang peluang Indonesia untuk menatap Piala Dunia 2030. Untuk Piala Asia 2027 tadi yang kalau nggak salah gue tanggap ya kalau udah masuk ke suatu turnamen, tapi Piala Asia kan, kalau Piala Asia kan regional Asia aja kan, ya jangan tanggung-tanggung, targetnya juara tuh. Optimis banget nih dia nih, udah cocok banget nih ya, kurang lebih sama kayak Sinteyong lah ya, rasa optimisnya gede ya, optimis yang didasarkan pada kondisi skuad timnas Indonesia yang ada saat ini. Dia pun ternyata memantau perkembangan timnas Indonesia, bahkan di perjalanan dia tadi nih kemarin kapan jatuh dia berangkat dari Uzbek, jadi kan nyampe tadi sebelum Jumatan tuh, dalam perjalanan dia tuh udah sambil mengecek nih tentang perkembangan sepak bola Indonesia, terutama skuad timnas Indonesia. Dan dia juga ternyata juga mengikuti pertandingan antara Mali sama Indonesia tuh, coba timnas U23. Makanya setelah dia udah mengikuti, biarpun belum banyak ya, udah mulai mencari tahu nih, menggali tentang sepak bola tanah air, dia muncul rasa optimisme nih di dalam Timur Kapatse. Kalau dia ditunjuk jadi pelatih,
Ya, dia bilang sih kalau untuk Piala Asia 2027 ya jangan tanggung-tanggung. Targetnya juara lah. Bisa nggak? Bisa aja dengan skuad saat ini. Udah ada peluang ke arah ke sana. Yang namanya rasa optimisme ya boleh-boleh aja ya kan. Dan yang menurut gue sih logis-logis aja. Dengan apa? Dengan rasa optimisme kayak begitu kan. Terus juga untuk Piala AFF ya dia bilang Piala AFF sih ya apa namanya itu karena ini regional Asia Tenggara ya peluang Indonesia gede banget lah. Tapi kalau skuad yang turun itu misalnya kayak skuad di kualifikasi Piala Dunia ya gue sih jangan kan dia gue aja udah optimis banget nih kalau Jaya dan kawan-kawan bisa main di AFF nanti edisi 2026 untuk membuat sejarah nih Indonesia menjadi untuk pertama kalinya jadi juara di region Asia Tenggara. Satu lagi pertanyaan gue tadi tuh tentang striker timnas Indonesia. Menurut dia, menurut gue tanya nih gimana pendapat Timur Kapatse tentang striker timnas Indonesia yang di era Sinteyong sering banget menjadi perdebatan nih karena striker Indonesia kurang tajam, kurang rutin bikin gol, kurang greget. Nggak di tiap match ini bisa menjadi pembeda di pertandingan krusial bagi timnas Indonesia. Nah, bagi Timur Kapatse ya kalau dengan kondisi striker kayak gitu ya solusinya ada tentunya. Di antaranya dia bilang ya perbanyak laga uji coba. Itu udah wajib hukumnya. Perbanyak laga uji coba. Gimana bisa ngukur jam terbang internasional striker Indonesia kalau laga uji cobanya minim. Itu yang pertama. Sisi lainnya adalah latih terus-menerus kekurangan dari striker timnas Indonesia. Misalnya timnas striker Indonesia itu kurang dalam hal sisi finishing dan positioning di kotak penalti. Nah itu latih terus tuh sisi itu, dilatih terus-menerus sampai striker tersebut bisa nemuin cara untuk membobol gawang lawan. Itu ilustrasi dari gua, tapi jawabannya kurang lebih kayak gitu tuh. Latih terus-menerus tentang kekurangan striker dari timnas Indonesia. Kalau itu bisa dilatih terus-menerus, ditambah lagi kita intens melakukan uji coba internasional di FIFA Matchday ya. Rasa optimisme Timur Kapatse tentang striker timnas Indonesia gede banget nih, bakal bisa tampil lebih tajam lagi, tampil lebih produktif lagi di match-match timnas Indonesia berikutnya. Itu yang menariknya tuh ya kan. Nah, alasan lainnya menurut gua kenapa coach Timur Kapatse ini cocok jadi pelatih timnas Indonesia adalah ya lain sisinya adalah dia udah tahu banyak sepak bola di Asia. Dia juga pernah main di Indonesia kalau nggak salah ya, sebagai pemain tahun 2009 kalau nggak salah itu dia bilang tuh 2009 berarti kurang lebih 16 tahun yang lalu dia datang ke Indonesia sebagai pemain saat itu dan di Uzbekistan pun dia udah sukses membawa Uzbekistan senior ke Piala Dunia dan dia sukses di Piala Asia U23 membawa Uzbekistan mengalahkan Indonesia di babak semifinal ya kan dan dia lolos ke partai final dan ini ya suatu hal yang sangat luar biasa banget menurut gua ya bagi seorang Timur Kapatse kan apalagi dengan tangan dingin beliau dia bisa memoles para pemain muda Uzbekistan ini tampil luar biasa banget main penuh gairah, main penuh agresivitas dan oh iya satu lagi yang disorotin adalah masalah transisi tuh transisi bermain menjadi sorotan dia tuh kalau dia tadi ada sempat nanya juga tuh tentang gimana gaya bermain yang cocok nih bagi tim Indonesia apa main ofensif apalagi apa main defensif atau ofensif ya bagi beliau itu yang terpenting entah lu main ofensif apapun defensif yang penting adalah transisi dia sangat fokus di masalah transisi dari attacking ke defending ataupun sebaliknya kata dia kalau itu udah baik dilakukan sama sebuah tim otomatis apapun taktik yang dipakai itu peluang tim untuk meraih hasil positif itu terbuka sangat lebar. Nah, menarik tuh ya kan emang sih cocok banget tuh gue pun berpendapat kayak gitu ya kan salah satu ya banyak hal nih salah satu PR besar selain masalah striker mesin gol salah satu masalah terbesar timnas Indonesia adalah transisi nih masih on off nih gaya bermain transisi timnas Indonesia kalau ketemu lawan kuat kayak Jepang kayak Australia ini transisi kita sering banget berjalan nggak smooth bahkan ya kalau tim sekelas Jepang pun transisi kita gampang banget tuh dibegal di tengah lapangan ataupun diputus di tengah lapangan dan Australia pun begitu kan di partai terakhir transisi kita dibikin acak-adut tuh sama Australia sehingga kita digundulin sih kalah telak sama Australia 5-1 di pertemuan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia pun begitu pas lawan Arab Saudi dan Irak pun ya transisi kita sempat terganggu juga kan ketika musuh main dengan high press ya itu transisi kita jadi goyang tuh. Nah, ini coach Timur Kapatse sangat
sangat apa ya? Sangat fokus banget tuh terhadap permasalahan transisi permainan di tiap laga yang dijalani sama timnya, dan terbukti kan bersama timnas Uzbekistan ini Timur Kapatse ya bisa dibilang transisi Uzbekistan itu cepat banget dari bertahan ke menyerang ataupun dari menyerang ke bertahan, itu luar biasa banget menurut gue ya. Katanya cuplikan pertandingan dari Uzbekistan tuh kan benar-benar luar biasa banget, tambah lagi fisik para pemain Uzbekistan itu ya menurut gue udah sangat siap banget nih bermain dengan level apapun, level medium, level low ataupun level tinggi, high press ataupun permainan tempo tinggi ya. Ini kita lihat Uzbekistan ya, ini fisiknya udah mendukung banget bermain pol-polan selama 90 menit. Nah, ini juga yang sangat dibutuhkan sama timnas Indonesia. Level fitness, stamina, fisik para pemain ini mesti digenjot biar bisa fighting selama 90 menit. Apapun tempo pertandingan yang dihadapi sama timnas Indonesia. Nah, ini nih kalau Timur Kapatse jadi pelatih, ini poin plus juga buat dia, dan ini cocok banget karena ya kekurangan timnas Indonesia pun ya di situ yang mesti diperbaiki, masalah ketajaman striker, masalah transisi permainan, apapun tadi cara bermainnya, entah itu menyerang ataupun defense counter, yang penting transisinya harus benar-benar berjalan dengan sangat smooth, sangat baik ya kan, biar taktikal yang diterapin ini bisa berjalan dengan sangat baik ya kan, nggak gampang diredam sama lawan-lawan dari timnas Indonesia. Hal lainnya adalah yang tadi sempat gue singgung di awal ya kan, tentang pengetahuan Timur Kapatse tentang sepak bola di Asia. Udah berbicara banyak lah ya jam terbang dia sebagai pelatih timnas Uzbekistan ya kan, baik di level kelompok umur ataupun di level timnas senior. Di timnas senior dia udah bisa membawa Uzbekistan menjadi lolos ke Piala Dunia 2026, bisa yang banget. Kesempatannya untuk jadi pelatih kepala di Piala Dunia 2026 kandas karena Federasi Sepak Bola sana menunjuk Fabio Cannavaro menjadi pelatih kepala. Dan Timur Kapatse tadi sempat nanya juga apa alasan dia mundur dari asisten pelatih Uzbekistan, ya dia bilang dia salah satu alasannya ya, banyak tentu alasannya, tapi yang diungkapkan di pertemuan tadi adalah dia bilang ya dia tuh pengen jadi pelatih kepala ya kan. Nah ini nih peluang ini harus ditangkap sama federasi nih. Mudah-mudahan dari 5 calon ini kalau Timur Kapatse masuk ya Timur Kapatse lah yang dipilih untuk menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Dari segi gaji gue rasa ya ini ya dengan kapasitasnya sekarang nggak mahal-mahal banget lah, masih affordable lah ya, masih terjangkau lah ya, masih kantongable lah ya sama kocek PSSI saat ini. Gue rasa sih ini prediksi gue ya, dugaan gue bisa jadi gaji Timur Kapatse ini kalau dia tunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia nggak bakal lebih mahal dari gaji coach Patrick Kluivert ataupun Sintayong. Nah kalau ini benar kayak begitu, prediksi gue benar ya, otomatis ya udah pas banget nih Timur Kapatse untuk menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Itu sih kan, waduh, ditambah lagi orangnya emang friendly banget. Tadi aja biarpun pertemuan cuma nggak sampai kurang lebih 2 jam ya, tapi diskusi tadi hangat banget dengan para wartawan. Gue pun sempat tanya jawab, sempat foto bareng sama dia, sempat juga minta tantangan di jersey kan, tadi ada jersey dibagiin tuh tantangan Timur Kapatse ya kan. Gue duluan nih dapat tantangan Timur Kapatse ya kan, ya semoga sih nanti Timur Kapatse membuka tanda tangannya di surat kontrak bersama PSSI. Mudah-mudahan itu harapan gue ya. Ini harapan gue. Tentunya juga pasti netizen, pecinta timnas di luar sana banyak yang berharap Timur Kapatse ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas senior. Kita doakan.